Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilis Aktariano. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Politeknik Regi Lampung. NPM saya 2375810 dari kelas A. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan pengukuran parameter sinyal nirkabel dan perencanaan jangkauan pada perpustakaan Ponela. Kali ini saya ada latar belakang, yaitu berisi naratif dan poin. Yang pertama, teknologi nirkabel telah menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas akademik di kampus. Kualitas jaringan WiFi di gedung perpustakaan sangat vital untuk pembelajaran dan riset. Namun, sering ditemukan masalah sinyal lemah di area tertentu, khususnya di lantai 2. Jadi, saya menemukan masalah, yaitu pertama, sinyal WiFi tidak stabil. Yang kedua, ada keluhan dari pengguna. Yang pertama, terutama di lantai 2, itu kayak sering tidak terdapat sinyal. Saya melihat akses poinnya beberapa ada yang mati, beberapa yang tidak aktif, itu jauh dari jangkauan. Jadi yang ketiga itu ada intervensi atau dead zone. Kemudian, jadi tujuan praktikum saya ini, pertama, saya itu menganalisis dan mengukur parameter kualitas sinyal WiFi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah coverage dan intervensi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan jaringan WiFi di perpustakaan. Next. Jadi manfaat penelitian saya itu pertama, bagi pengguna, menjadi pengguna itu mengakses internet yang lebih stabil. Jadi mereka Zoom atau mereka mengerjakan tugas, mendownload aplikasi-aplikasi tertentu, mendownload Petscape untuk tugas pemrograman atau lainnya. Yang kedua, penguatan bagi institusi tersebut, penguatan infrastruktur di digital kampus. Jadi dapat memudahkan karyawan-karyawan mengakses sebuah dan menyelesaikan kerjaan-kerjanya dengan lancar. Bagi pengelola jaringan dan data teknis untuk optimasi infrastruktur. Dan yang keempat, ada bagi peneliti lanjutan, jadi referensi untuk jaringan WiFi. Jadi sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi jenis penelitian saya deskriptif atau eksperimental. Yang kedua, ada survei lapangan dan analisis kuantitatif. Oke, di sini saya menggunakan alat dan bahannya. Yang pertama, saya menggunakan WiFi analyzer ya. Sebentar. Seperti yang di sini. WiFi. Seperti ini. WiFi saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan yang kedua, menggunakan laptop dan HP. Yang ketiga, software dengan Websack, Excel dan lain, dan menggunakan denah gedung. Prosedur pengumpulan datanya. Yang pertama, saya persiapan saya mengidentifikasi titik ukur di lantai 1 dan 2. Kemudian menyeting dengan alat analyzer. 2. Pengambilan data, yaitu scan WiFi di tiap titik, catat RSSI, throughput, SNR, channel, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan speed test jaringan. Dari sini kita menganalisis, yaitu saya membandingkan sinyal antar lantai 1 dan lantai 2. Dan saya menemukan dead zone dan intervensinya. Oke, next. Jadi teknik analisis saya itu analisis statistik data sederhana. Pertama, rata-rata kekuatan sinyal dBm. Yang ketiga, persentase kualitas sinyal. Yang keempat, peta heatmap distribusi sinyal. Yang kelima, ada grafik perbandingan lantai 1 dan lantai 2. Jadi di lantai 1 WiFi terdeteksi menggunakan Ponela dengan 2 MAC address yang berbeda.
Jadi pertama polynomial 5G, dan ada WiFi terdeteksi WiFi orang lain dengan parameter teknis RSSI-nya min 56 dBm dengan kategori sangat baik. Vendornya dengan mayoritas integrity inch dengan mode BGN dan ANAC dengan rate max 195 Mbps. Jadi ini visualisasi lantai 1 ya. Jadi di lantai 1 ini sangat baik menurut saya, sangat baik. Dia mendapatkan sinyal penyebaran itu sangat luas. Jadi dengan penjelasan sini area hijau terang itu sinyalnya sangat kuat ya. Kemudian area kuning merah sinyal lemah. Jadi, beberapa di sini sinyalnya rumah. Jadi perlu IP tambahan beberapa akses point, tapi nggak lama-lama banget sih. Yang tiga ada satu IP U6 Pro untuk sebagian besar area, tetapi perlu penguatan di pinggiran. Oke. Jadi saya di sini menemukan masalah di lantai 2 ya. Pertama, dead zone. Tidak ada akses point IP di lantai 2. Sebenarnya ada, tapi beberapa link mati. Itu dia jadi problem buat saya. Jadi sinyal dari lantai 1 itu tidak mencapai lantai 2 dengan optimal. Itu karena ada kayak space lantai karena ya mungkin. Jadi ada hambatan. Jadi sinyal tuh susah untuk mendapatkan, bisa tapi cuma sedikit. Itu susah untuk diaksesnya. Kemudian ada coverage area terbatas karena barrier fisik. Yang ketiga, pengguna mengalami koneksi putus-putus. Emang kalau lantai itu emang secara ini koneksi secara putus-putus. Masalah yang kedua, intervensi. Banyak perangkat mobile mengaktifkan hotspot, jadi hotspot pribadi mengganggu sinyal wifi utama. Karena lantai atas tuh sangat susah mendapatkan sinyal utama. Ya kayak wifi polynomial emang ya dibutuhkan banget lah. Kompetensi channel yang sama. Ya, kemudian sini ada menurunkan kualitas koneksi secara keseluruhan. Kemudian ada masalah 3, kepadatan channel. Masih banyak jaringan 2.4 GHz dengan overcoding frekuensi 2.4 GHz. Jadi kurangnya utilitas si band 5 GHz dengan performa jaringan yang itu menurun akibat kongesti. Nih, jadi visualisasi lantai 2-nya. Area tanpa coverage sinyal lemah tidak ada terdeteksi dengan akses point. Sinyal sebenarnya ada akses point, tapi itu sangat susah sekali menurut saya. Oke. Jadi sini saya melakukan wawancara. Kemudian saya menemukan mahasiswa Polnya yang sedang melakukan penelitian. Jadi online dari Mbak tersebut, sinyal emang bersinyal lantai 2 itu dengan 85 respon, beberapa yang ada di perpustakaan tersebut dengan koneksi sering putus-putus, 70 respon dengan kecepatan download lambat 60%. Nah bener nih, jadi area bermasalahnya di lantai 2 dengan di sudut ruangan lantai 2 area terdekat jendela dan ruang baca individual. Jadi tingkat kepuasannya di perpustakaan tuh saya dan dengan 78 di lantai 1 78%. Kemudian di lantai 2 32% puas dengan kualitas sinyal, ya gitulah. Jadi kebutuhan dengan responden 90% untuk menentukan koneksi stabil untuk aktivitas akademik. Oke, sini ada ya rekomendasi perbaikan bagi saya dari saya ya. Pertama, menambahkan akses point lantai 2, instalasi minimal 1-3 EPI strategis untuk mengatasi dead zone dengan posisi optimal tengah ruangan dan sudut bermasalah dengan jenis UNKBT U6 Pro atau setara. Jadi dengan coverage radius 30-50 meter per EPI. Kemudian implementasi mesh WiFi dengan sistem mesh untuk memperluas coverage area secara seamless dan mengoneksi otomatis antar EPI, handover yang smooth dan manajemen yang terpusat.
Kemudian kita mengoptimasi channel WiFi. Pertama, pengaturan channel untuk mengurangi intervensi dengan kekuatan 2,4 GHz menggunakan channel 1,611. Kemudian bertahap ke migrasi 5 GHz dan menggunakan auto channel selection. Dan kemudian sesuaikan TX power access point, pengaturan daya transmisi untuk distribusi sinyal yang merata. Jadi kita hindari overlapping yang berlebihan, optimize power level per area, dan monitoring secara berkala. Oke, menutup. Jadi penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah coverage WiFi di perpustakaan Polina, memberikan solusi teknis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas jaringan kabel. Jadi kesimpulan ini lantai 1. Jadi kesimpulan dari penelitian saya ini, lantai 1 memiliki coverage yang baik dengan RSI min 56 dBm. Lantai 2 mengalami masalah dead zone karena tidak ada akses point. Dan lantai 3 diperlukan penambahan IP dan optimasi channel untuk solusi optimal. Jadi terima kasih untuk pada dosen pembimbing, dosen, pengelola perpustakaan, dan semua pihak mendukung penelitian ini. Semoga bermanfaat dan pengembangan infrastruktur di tiap kampus. Oke, sini saya akan menunjukkan laporan saya ya. Kita akan lihat. Oke, nah nih di lantai 2 nih terdapat dead zone ya, dead zone. Lantai 2 sinyal lemah, kecepatan remah. Saya menggunakan WiFi analyzer di laptop, padatan channel 2,4 GHz, dan jaringan utama masih menggunakan BGN. Oke, begini. Nah, kalau di lantai 1 ini ya cukup baik karena sinyalnya sangat stabil. Walaupun satu akses pointnya itu sangat berpengaruh sekali, banyak penyebaran itu luas. Jadi kekuatan sinyal berkisar antara 56 dBm hingga 21,7 Mbps untuk AVX available rate rendah. Semakin mendekati 0 semakin kuat sinyal, tapi min 30 dBm sudah sangat kuat. Tuh. Jadi semakin kecil min semakin kencang ya sinyalnya, semakin kuat. Oke. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.